Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak, Ibu dan seluruh jamaah Masjid As-Sakinah Majalengka Indah, yang semoga Allah senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, umur panjang, manfaat berkah, sehat lahir batin dan murah rezeki. Puji syukur alhamdulillah sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari Jumat tanggal 14 Ramadan 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Maret 2025 Masehi. Barangkali ada di antara kita saudara kita yang sedang sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah segera memberikan kesembuhan. Allahumma adhibil ba'sa rabban nas ishfi anta syafi la shifa illa shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, ya Tuhan sekalian manusia, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit, karena tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau, kesembuhan yang tidak meninggalkan tanggung hati. Amin ya rabbal alamin. Kita awali bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan pertemuan yang lalu, seingat saya menyampaikan perihal dua golongan yang boleh meninggalkan puasa, tetapi golongan pertama itu harus mengganti dengan puasa di hari yang lain, dan golongan kedua boleh meninggalkan puasa tetapi wajib menggantinya dengan memberikan tebusan. Tebusannya berupa memberi makan seorang miskin, yaitu kesemuanya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu puasa yang diwajibkan itu adalah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maka barang siapa yang sakit atau sedang dalam perjalanan lalu dia meninggalkan puasa, maka wajib mengganti puasa di hari-hari yang lainnya. Dan barang siapa yang tidak sanggup melaksanakan puasa itu karena beberapa hal, maka wajib baginya membayar tebusan, yaitu memberi makan seorang miskin. Akan tetapi barang siapa dengan kerelaan hati melakukan kebajikan, maka hal itu lebih baik. Dan apabila kalian berpuasa, maka itu lebih baik jika kalian mengetahui. Ya, itulah dua golongan yang boleh meninggalkan puasa, mendapat keringanan untuk meninggalkan puasa. Tadi kelompok pertama, golongan pertama adalah maridon aw ala
Kemudian orang yang sedang dalam perjalanan, musafir. Kemarin juga sudah kita ketahui, pengertian musafir adalah orang yang pergi dari tempat tinggal menetapnya, bukan dari tempat kelahirannya. Karena tempat kelahiran belum tentu sebagai tempat tinggal menetapnya. Jadi yang dijadikan ukuran bukan tempat kelahirannya, tetapi tempat tinggalnya menetap. Jika Bapak Ibu tempat tinggalnya menetap di Mojokerto Indah, maka apabila melakukan perjalanan ke tempat lain, itu namanya musafir. Hanya saja kemarin ada beberapa perbedaan pendapat mengenai ketentuan seseorang disebut sebagai atau dianggap sebagai musafir. Ada yang menggunakan ukuran jarak. Apabila jaraknya mulai dari dia tempat tinggal menetapnya itu ke tujuannya itu apabila berjarak tidak kurang dari 16 farsah. 16 farsah itu sama dengan satu farsahnya 5.450 kali 16 sama dengan 87.200 meter atau 87 km lebih 200 meter. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu tempat tinggal menetapnya Mojokerto Indah, lalu pergi ke Surabaya. Surabaya itu sudah lewat 87 km lebih. Ya. Meskipun mungkin Surabaya adalah tempat kelahirannya, maka itu sudah disebut sebagai musafir dan boleh meninggalkan puasa itu dan wajib mengganti di hari yang lainnya. Ya. Ada pula yang menggunakan ukuran bukan jarak tetapi wilayah. Sehingga apabila seseorang bertempat tinggal menetap di Mojokerto, lalu dia pergi ke kampung yang lain. Kampung yang lain misalnya Sukorame, Nopo, Bujen, ya, Bujen misalnya. Maka terhitung dia sudah keluar dari kampungnya, maka itu sudah disebut sebagai musafir dan boleh meninggalkan puasa, tetapi wajib mengganti di hari yang lain. Ya. Jadi keluar kampung, keluar kelurahan di tempat kita ini, maka itu sudah disebut sebagai musafir. Mohon maaf tak musafir ibadah. Ya, enggak, ini pendapatnya ulama memang. Jadi dan ini boleh dijadikan sebagai pedoman. Asalkan meskipun itu tadi dekat boleh sebenarnya, tetapi haruslah niatnya betul-betul ingin taat kepada Allah atau malah gampang nih. Ya, ini niat yang sangat berbeda. Kalau gampangnya nanti yang jelas akan bermasalah. Tapi kalau justru ini taat, maka itulah yang tetap akan mendapatkan pahala. Ada pula yang menggunakan ukuran kadar kesulitan medan perjalanannya. Meskipun dekat, tapi kalau kadar kesulitannya sangat tinggi, ya berat, maka boleh dia meninggalkan puasa. Dan kalau jauh, tapi ternyata tidak ada kesulitan, tidak ada berat meninggalkan puasa, tidak berat melaksanakan puasa, maka berarti dia belum boleh meninggalkan puasanya. Jadi diukur berdasarkan kadar kesulitan perjalanan. Ada pula yang mengukurnya dengan bukan ketiga-tiganya tadi, tetapi keumuman istilah. Seseorang disebut sebagai musafir itu, misalnya Bapak Ibu pergi dari tempat tinggalnya sini Mojokerto Indah, lalu pergi ke mana misalnya ke Bandar. Apakah
orang-orang di sini, keumuman orang-orang di sini sudah menyebutnya orang yang pergi dari tempat tinggal menetap ini ke bandar itu sudah dikatakan sebagai musafir atau belum? Ya. Oh, si Fulan tadi pagi musafir ke pasar bandar. Nah, itu umum tidak? Kalau tidak umum berarti belumlah dibolehkan untuk meninggalkan puasa. Tapi kalau keumuman orang sudah menyebutnya sebagai musafir, maka boleh dia meninggalkan puasa. Ya, ini adalah beberapa kriteria seseorang bisa disebut sebagai musafir. Dan inilah golongan yang pertama, yang kewajibannya kalau dia meninggalkan puasa harus mengganti puasa di hari yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan di puasa Ramadan. Baik, itu kelompok atau golongan pertama yang harus menggantinya dengan puasa di hari yang lain. Golongan yang kedua adalah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Adapun orang-orang yang tidak kuat melaksanakan puasa karena lanjut usia. Yang kedua, karena sakit menahan. Yang ketiga, karena hamil, ibu hamil. Yang keempat, karena ibu menyusui. Fidyatun, maka wajib bagi orang-orang ini karena meninggalkan puasa, wajib untuk membayar tebusan. Fidyah itu artinya apa? Tebusan, bayar fidyah. Apa fidyahnya, tebusannya? Ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Ta'am itu maknanya umum, bisa ta'am, bisa makanan yang matang berupa makanan siap saji, siap santap, ya. Apakah nasi kotak, apakah sate gulai, ya, dan lain sebagainya. Atau ta'am dalam pengertian bahan makan pokok, ya. Atau bisa juga para ulama kontemporer, para ulama khalaf, ulama sekarang itu membolehkan uang, ya, sebagai fidyah. Mengingat uang itu lebih liquid, lebih leluasa untuk dimanfaatkan. Bisa buat beli makanan matang, bisa buat beli bahan makan pokok, bahkan juga bisa untuk yang lain-lain, ya. Maka dibolehkan uang. Berapa ukurannya? Ukurannya adalah 1 mud. 1 mud itu sama dengan ini, 2 telapak tangan yang dibuka dan digabungkan begini. Bahasa Jawanya ini adalah sakcaruan. Sakcaruan apa sakcaruan? Nomor ini sakcaruan. Nah ini kalau dikonversikan ke berat, ya, ini kan takaran segini. Dan telapak tangan itu bermacam-macam. Ada yang kecil seperti punya saya ini, sehingga muatannya juga tidak terlalu banyak. Ada yang telapak tangannya besar sehingga bisa menampung banyak bahan makan pokok. Maka kemudian para ulama sepakat untuk apabila dikonversikan ke berat, lebih kurang beratnya sama dengan 6 on. Jadi 1 mud itu sama dengan 6 on, ya, 6 on. Nah, nanti kalau zakat fitrah itu 1 sok. 1 sok itu sama dengan 4 mud, ya. Jadi 6 on kali 4 itu apa? Zakat fitrah itu batas minimalnya, ya. Jadi 1 sok. 1 sok sama dengan 4 mud. 4 mud itu 1 mudnya 6 on. 6 kali 4 sama dengan 24, ya, 24 on atau 2 kilo 4 on, ya. Lalu para ulama sepakat untuk dibulatkan, mengingat tadi ada yang menampung agak sedikit, ada yang banyak tadi, maka kemudian dibulatkan jadi 2,5.
disesuaikan dengan kadar kemampuan masing-masing. Artinya zakat fitrah itu baru dianggap sah amal ibadah zakat fitrahnya apabila di hari terakhir bulan Ramadan atau setelah selesai pelaksanaan puasa Ramadan itu seseorang mempunyai lebihan bahan makan pokok tidak kurang dari 2,5 kilo. Kalau kurang dari itu berarti dia tidak berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Ya, jadi itu batas minimal sahnya zakat. Bagi yang mempunyai kemampuan lebih dari itu, maka sebaiknya zakat fitrahnya juga lebih dari itu. Tidak kemudian dipres, dibunteli 2,5, tidak. Tergantung kepada kemampuan masing-masing. Yang penting jangan sampai kurang dari 2,5. Nanti kemudian dikumpulkan, mungkin ada yang 2,5 yang minimalis, ya. Mungkin ada yang 5 kilo zakat fitrahnya. Mungkin juga ada yang sanggup untuk mengeluarkan zakat fitrah 1 kintal atau 1 ton atau 1 truk fuso misalnya. Maka itu semuanya adalah zakat fitrah. Nanti dikumpulkan, misalnya Masjid As-Sakinah ini membentuk amil dalam rangka untuk membantu lembaga amil zakat sedekah infak sedekahnya. Lazis istilahnya, lembaga amil zakat infak sedekah, untuk membantu meringankan tugas mereka, maka kemudian membentuk amil zakat di masjid. Karena memang ini di samping membantu lembaga amil zakat, juga meringankan bagi para muzaki untuk menyalurkan, untuk membayarkan zakatnya. Ya, jadi begitu mereka datang dan membawa beras, nanti ditimbang di masjid ini, yang penting tidak kurang dari 2,5. Kalau bawa 1 kintal, ya berarti 1 kintal itu zakat fitrah. Kumpulkan berapa jumlahnya. Kalau terkumpul 1 ton dan kemudian menurut data yang ada di sini, jumlah fakir miskin nanti yang akan menjadi mustahik penerima zakat itu misalnya 100, maka yang 1 ton itu dibagi 100 fakir miskin, sehingga masing-masing berarti dapat berapa? 10 kilo begitu. Tidak dibungkusi sesuai dengan dari muzaki tadi, misalnya 2,5 kilo lalu dibungkusi 2,5 semua, lalu nanti diberikan kepada fakir miskin ya 2,5, tidak begitu. Ya, tergantung kepada perolehannya berapa dan jumlah fakir miskinnya berapa. Ya, nanti dibagi habis antara perolehan dengan jumlah. Baik, kembali tadi soal, nanti ada pembahasan sendiri soal zakat, ya, zakat fitrah, insyaallah saya akan sampaikan di kesempatan yang lain nanti lebih detail lagi, karena maksudnya masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam soal zakat fitrah atau zakat fitri. Baik, ini tadi golongan yang kedua adalah orang-orang yang sakit lanjut usia, sakit menahun, ibu hamil, ibu menyusui. Mereka meninggalkan puasa dan harus membayar fidyah. Fidyahnya sejumlah makanan pokok minimal berapa tadi? 6 ons. Ya, kalau bahan makan pokok kali hari yang dia tinggalkan, itulah kewajibannya. Kalau mereka sudah membayar tebusan itu, maka sudah tidak perlu lagi mengganti dengan puasa di hari yang lain. Tapi apabila kepingin menambah lagi dengan berpuasa di hari yang lain, mungkin bagi ibu yang hamil dan ibu menyusui tadi, boleh, ya boleh. Atau mungkin saya tidak sanggup membayar fidyah berupa makanan, memberi makan seorang miskin, karena tidak ada budget untuk itu misalnya, maka saya ganti dengan puasa saja.
di hari yang lain? Boleh juga. Ya. Tapi yang diutamakan justru membayar fidyah, memberi makan orang miskin. Dan setelah membayar itu maka sudah selesai. Artinya sudah tidak punya kewajiban lagi untuk mengganti puasa di hari yang ya. Dan kapan fidyah itu dibayarkan? Ya. Ditunaikan setelah hari yang telah ditinggalkan. Jadi bukan sebelum. Pembayarannya bukan sebelum dilewati hari yang dia tidak berpuasa lagi itu. Karena ini banyak kekeliruan di masyarakat. Banyak orang yang membayar fidyah sebelum meninggalkan hari puasanya. Logikanya, bagaimana pelanggaran belum dilakukan, dia sudah membayar dendanya, tebusannya. Nah, ini. Kemudian yang keduanya adalah seakan-akan kita bisa memastikan bahwa umur kita nyampe ke hari itu. Padahal kita tidak tahu, bisa jadi sebelum hari yang kita tinggalkan itu ternyata malaikat pencabut nyawa sudah mencabut nyawa kita, sehingga kita tidak jadi meninggalkan hari puasa tadi. Ya, jadi pembayarannya setelah hari yang sudah dilewati. Nah, ini yang terjadi di masyarakat. Banyak orang-orang yang membayar fidyah itu sebelum dilewatinya hari yang dia tidak berpuasa. Bapak ini yang saya hormati, itu kemarin apa yang telah saya sampaikan. Berikutnya adalah saya ingin menyampaikan satu ayat tadi, surah Al-Baqarah ayat 186, di mana di ayat ini ada keutamaan bagi dan kekhususan bagi orang yang melaksanakan puasa oleh Allah, diberi kesempatan yang tidak akan diperoleh kecuali oleh orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu hai Muhammad tentang aku, maka katakanlah sesungguhnya aku ini dekat. Aku pasti akan mengijabahi doanya orang yang berdoa. Apabila dia berdoa kepadaku, maka oleh sebab itu hendaklah mereka itu menunaikan kewajiban-kewajibannya kepadaku, dan hendaklah mereka itu beriman hanya kepadaku, agar mereka selalu mendapat bimbingan kepada jalan yang benar. Ya, ayat ini turun disebabkan karena adanya seorang laki-laki Arab Badui, Arab pedalaman yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu menanyakan kepada Rasul, wahai Rasul, apakah Tuhan itu dekat sehingga apabila aku hendak memohon, hendak berdoa, cukup dengan berbisik-bisik, atau Tuhan itu jauh sehingga apabila aku berdoa, aku harus berseru dengan suara keras. Rasulullah SAW diam hingga kemudian malaikat Jibril datang membawa wahyu ini. Ini turunnya ayat 186 surah Al-Baqarah. Maka ketika ayat ini turun yang menerangkan bahwa ternyata Allah itu dekat, lalu disampaikan kepada seorang laki-laki Arab Badui, Arab pedalaman ini, maka dia kemudian sangat gembira, senang, dan kemudian dia suka untuk berdoa dengan suara yang lirik, yang berbisik-bisik. Ya, tetapi secara umum sebenarnya ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan hamba-hambaku itu disebut Allah di sini adalah hamba-hambaku yang semula tadi disapa dengan ya ayyuhalladzina amanu di ayat 183-nya itu, yang kemudian oleh Allah diberi kewajiban untuk berpuasa itu tadi dengan berbagai ketentuannya. Apabila mereka melaksanakan puasa,
dan memperhatikan ketentuan-ketentuannya itu, maka kemudian Allah tidak lagi menyebutnya sekedar sebagai orang yang beriman, tetapi Allah menyebutnya sebagai hamba-hambaku. Makna hamba-hambaku itu adalah seorang manusia yang hanya taat patuh kepada Allah. Itu hamba-hamba Allah. Makanya Rasulullah itu bersabda, sebaik-baik nama laki-laki itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya. Abdullah artinya adalah hamba Allah. Abdurrahman adalah hamba Allah yang maha pengasih. Abdurrahman. Jadi nanti Bapak Ibu kalau punya anak atau cucu laki-laki, nama terbaiknya adalah Abdullah atau Abdurrahman. Ya, baik. Jadi kemudian Allah mengangkatnya, predikatnya menjadi hamba-hambaku. Hei Muhammad, apabila hamba-hambaku itu, yakni orang-orang yang beriman tadi itu, yang aku ajarkan puasa dengan berbagai ketentuannya tadi, dan mereka itu taat, menjadi taat sehingga menjadi hamba-hambaku, bertanya kepadamu tentang keberadaanku di mana, maka katakanlah aku ini dekat. Perhatikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengamati redaksi ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Biasanya Bapak Ibu, Al-Quran itu kalau ada redaksi seperti ini, mestinya ini begini, mestinya ini bukan pendapat saya, tapi pendapat beberapa ulama tafsir. Harusnya sesuai dengan keumuman dalam Al-Quran. Apabila ada susunan kalimat wa idza sa'alaka ibadi anni qul, mesti ada kata qulnya harusnya, yang artinya katakanlah. Hei Muhammad, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwasanya aku ini dekat. Harusnya ada kata katakanlah, itu harus ada mestinya. Contohnya begini, dalam surah Al-Anfal misalnya, awal surah Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi walir rasul war rasul. Mereka bertanya kepadamu tentang harta rampasan perang. Yas'alunaka 'anil anfal. Qul, itu ada qulnya di situ. Katakanlah bahwasanya al-anfal, harta rampasan perang itu lillahi wa rasul, hanya milik Allah dan Rasulnya. Ya, mesti ada kata qulnya. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka bertanya kepadamu hai Muhammad tentang apa itu roh. Surah Al-Isra ayat 85. Ya. Qulir ruh. Nah, mesti begitu ada qulnya. Katakanlah roh itu min amri rabbi, urusan Tuhanku. Ya. Nah, di sini mestinya juga begitu. Wa idza sa'alaka ibadi anni qul fa inni qarib. Harusnya begitu. Tetapi di sini ditiadakan oleh Allah, sehingga para ulama tafsir berkesimpulan bahwa mengapa Allah kok dungaren. Nah, kalau Jawa ini bahasa Indonesia ini nopo dungaren, tumben ya. Tumben ini Gusti Allah kok tidak menyebutkan kul di situ, tidak menulis kul di situ, tidak menyertakan lafaz kul di sini. Mengapa? Mereka kemudian para ulama tafsir berkesimpulan bahwa ini tidak lain Allah hendak meyakinkan, menegaskan untuk hamba-hambanya ini tadi. Hei hamba-hambaku, aku ini dekat denganmu, sehingga saking dekatnya sesuatu yang mestinya ada di lafaz ini, di redaksi ini, demi untuk agar tidak ada sekat di antara aku dan kamu, hei hambaku, maka tak ilahian. Nah, itu seolah begitu. Ini ketimbang jadi penghalang antara diriku dan
kamu semuanya, tak ilahi. Mestinya ada, tetapi tak ilahi. Nah ini, sekali lagi ini adalah khusus spesial untuk orang-orang yang berpuasa. Lebih spesial lagi untuk jamaah Masjid Masakin. Insya Allah. Ya, jadi Allah itu sangat dekat. Oleh sebab itu Allah kemudian menyatakan uji da'wat da'i idza da'a. Aku pasti akan mengijabahi doanya orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Ya, karena pendoa, orang disebut pendoa belum tentu di saat dia sedang berdoa. Ya, kan ini sebutan pelaku ya, nama pelaku pendoa. Uji tidak kata dai itu artinya pendoa. Seperti saya mengatakan pencuri. Pencuri itu baru berbahaya apabila dia mencuri. Nah, kalau belum mencuri itu belum berbahaya. Dalam surah apa itu? Al-Falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, itu ada beberapa redaksi seperti itu. Aku berlindung, katakanlah aku berlindung kepada Allah dari apa itu yang min syarri hasidin idza hasad, dari kejahatan seorang penghasut apabila dia menghasut. Bahasanya apa? Bahayanya penghasut ya, termasuk pengadu domba itu apabila telah melakukan perbuatannya ya. Kalau belum melakukan perbuatannya belum berbahaya ya. Ini juga demikian. Uji buka batadari idza da'an, apabila orang itu berdoa dan berdoanya hanya kepadaku ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu manfaatkan kesempatan ini untuk banyak berdoa. Tapi berdoanya hanya kepada Allah dan sikap berdoanya yang benar. Karena Rasulullah bersabda, ada orang yang berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya, sambil meneteskan air mata. Tetapi makanan yang dia makan adalah haram, pakaian yang dia pakai juga haram. Ya. Bagaimana Allah akan mengabulkan? Nah ini ada orang yang sikapnya seperti berdoa, tetapi hakikatnya tidak berdoa karena makanannya makanan haram, pakaiannya juga pakaian hasil dari apa? Mengoplos pertalite sama ya, sampai situ. Jadi sikapnya seperti sikap berdoa, tetapi perilakunya bertentangan dengan sikap berdoanya. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Tidak akan dikabulkan. Ya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ini dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tiada seorang muslim pun yang memanjatkan suatu doa kepada Allah yang di dalamnya tidak mengandung permintaan yang berdosa dan tidak pula memutuskan silaturahim, melainkan Allah pasti memberinya berkat doa itu salah satu dari 3 perkara berikut, yaitu ada kalanya permohonannya itu segera dikabulkan, ada kalanya permohonannya itu disimpan oleh Allah untuknya kelak di hari kemudian, dan ada kalanya dipalingkan dari sesuatu keburukan yang semisal dengan permohonannya itu. Mereka para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi SAW menjawab, Allah Maha banyak
tidak ada seorang muslim yang berdoa manakala doanya tidak mengandung perbuatan dosa. Contoh doa yang mengandung perbuatan dosa itu begini: ya Allah, mugi-mugi panjenengan paring perlindungan, ya, memberikan keselamatan, lancar, sukses. Malam ini saya mau bobol ban. Ini kan berbuat dosa, tapi berdoa kepada Allah, ini tidak akan dikabulkan. Atau yang mengandung memutuskan silaturahim di sini tadi disebutkan. Ya Allah, itu saudaraku yang satu ini setiap kali ke rumah saya mesti dia paling utang, mau utang. Ya Allah, jadikanlah dia ketabrak begitu di mana. Ini tidak boleh. Memutuskan silaturahim. Kalau sudah bebas dari dua hal itu, artinya tidak mengandung dosa dan tidak untuk memutuskan silaturahim, maka Allah pasti akan mengabulkan. Dan cara Allah mengabulkan adalah satu di antara tiga tadi itu. Bisa seketika dikabulkan, dua bisa disimpan untuk nanti hari kemudian, dan yang ketiga atau yang ketiga ini, yaitu dia dihindarkan dari keburukan yang nilainya semisal dengan kebaikan yang dia minta. Ya. Maka oleh sebab itu para sahabat, saya sangat senang untuk berdoa. Maka Rasulullah, berdoalah karena Allah sangat suka, ya, untuk banyak mengabulkan doa. Dalam surah Ar-Rahman itu disebutkan, kulla yaumin huwa fi sya'an, yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Selalu meminta kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari dia selalu dalam kesibukan. Jadi Allah itu lebih suka kepada hambanya yang suka meminta. Maka ketika hambanya itu suka meminta, Allah akan berfirman, hei, ini hambaku meyakini bahwa dia punya Tuhan yang maha kaya, punya Tuhan yang maha pemberi, sehingga dia selalu meminta kepada. Itu Allah. Beda dengan kita. Kalau ada orang meminta ke kita, apalagi sering minta pada kita, bikin nek. Tapi kalau Allah malah lebih suka. Bahkan sebaliknya, kalau ada orang, ada manusia yang tidak suka meminta, Allah malah mengatakan sombong sekali manusia. Dan Allah tidak suka kepada orang. Jadi Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan kepada Allah untuk meminta banyak. Aku angkat minta, untuk dialami aku ngemis. Jangan itu. Allah tidak seperti manusia. Dan tidak pernah disentuh oleh apa itu? La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, tidak disentuh oleh lupa dan kantuk. Jadi Allah itu selalu sibuk. Surah yang tadi, surah Al-Baqarah ayat 155. Berapa? 255. Ayat kursi. Sedang tadi Ar-Rahman tadi ayat 29-30. Yas'aluhu ma fis samawati wal ardh kulla yaumin huwa fi sya'an. Baik. Kemudian di hadis yang lainnya, Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang telah bersabda, doa seorang hamba masih tetap dikabulkan selagi dia tidak mendoakan hal yang berdosa atau yang memutuskan silaturahim, bila mana dia tidak tergesa-gesa. Nah, ini ada istilah doa tergesa-gesa. Lalu ditanyakan, wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa itu? Beliau SAW menjawab, seorang hamba mengatakan, aku telah berdoa, tetapi masih belum diperkenankan juga bagiku. Lalu saat itu dia merasa kecewa dan menghentikan doanya. Itu adalah orang yang tergesa-gesa. Aku diwes sholat, kira-kira saya 5 tahun ini sholat malam, aku terus-menerus jalur sukih, kalau saat itu sukih-sukih ya terus gak besoknya rasa. Nah, ini namanya orang yang tergesa-gesa. Aku rokok ini kecepet
bergesa-gesa, tidak akan dikabulkan. Ya. Di dalam hadis yang lainnya, ini yang terakhir, jaminan. Oh, sudah setengah 6. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Apa jaminan? Jam boleh. Oh, besok kurang 5 menit. Ya, jam 10 suruh 10 terbit itu artinya sama. Apa tadi? Suruh tolo, ya, tolo, kemudian terbit itu bahasa Indonesia. Suruh dari kata ini adalah masyrik. Masyrik itu tempat terbitnya matahari. Masyrik. Kalau tempat terbenamnya namanya maghrib. Ya, maghrib, masyrik, maghrib. Ya, puluh tolaan. Tolaan badru alaina. Itu artinya apa? Telah muncul, telah timbul al-badru. Al-badru itu apa? Apa? Ya, al-badar. Lentera, al-badar. Bulan al-badar. Sinar al-badar. Alaina, atas kami. Baik. Hadis berikutnya riwayat Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salafatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wa da'watul madlumi yarfa'uhallahu dunal ghamam yaumal qiyamah wa tuftahu laha abwabus sama." Ada 3 macam orang yang doanya tidak ditolak, yaitu imam yang adil. Ya, pengertian imam ini tidak hanya imam sholat ini, imam itu pemimpin, ya, tapi juga termasuk dalamnya imam sholat. Ya, dari imam yang adil, dan imam yang yang sesuai-sesuai, itu tidak adil. Nanti bisa memimpin makmumnya menduduk, sholat sambil menduduk, sambil mesengut, sambil blunder, maka berilah kegembiraan dengan rotok cepat ya, sholatnya. Karena rotok cepat itu menggembirakan, tapi jangan terlalu cepat sampai sholat tarawih cuma berapa itu? 5 menit atau 6 menit. Di mana? Di Blitar apa juga? Ya, imam yang adil, seorang pemimpin yang adil. Yang kedua, orang puasa hingga berbuka. Bapak Ibu di dalam saat berbuka itu, selain Bapak Ibu berdoa dengan doa yang biasa Bapak Ibu baca, apakah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin, atau agama wa ta'ati wa ta'ala ajri insyaallah. Boleh berdoa tambahan doanya sesuai dengan kebutuhannya. Ya, jadi minta apa? Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak cucu yang soleh solehah, ya, yang sehat lahir batinnya, sukses dunia akhiratnya misalnya. Karena itu saat-saat yang mustajabah. Ya, jadi ibarat orang melaksanakan haji itu di saat wukuf di Arafah menjelang terbenam matahari, nah, itu harus dimanfaatkan seoptimal mungkin. Berdoa apa saja? Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini, ya, misalnya. Ya Allah, anugerahkanlah kepada rezeki yang halalan thayyiban, misalnya, dan lain sebagainya. Ya, jadi itu ketika berbuka. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah, dan doa orang yang teraniaya diangkat oleh Allah sampai di bawah ghamam, di bawah awan di hari kiamat nanti, dan dibukakan baginya semua pintu langit. Dan Allah berfirman, demi kemuliaanku, aku benar-benar akan menolongmu sekalipun sesudahnya. Jadi pasti diijabahi doanya. Siapa tadi? 3 orang tadi itu. Imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang puasa hingga berbuka tadi itu, dan yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Pengertian teraniaya itu
adalah orang yang diperlakukan secara tidak adil. Ya, zalim. Ya, kezaliman itu artinya meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Lawan katanya adalah adil. Ya, adil, zalim. Lawan katanya adil itu zalim. Meletakkan ruqyah tidak pada tempatnya. Ini zalim. Nah, ini zalim. Karena meletakkan ruqyah tidak pada semestinya. Kecuali kalau sate seperti ini tidak apa-apa. Tapi kalau di tempat di dalam masjid kalau begitu, nah ini tidak pada tempatnya. Kaki dipakai tangan, ya, tangan dipakai kaki. Apa itu istilahnya? Sirah, ya, sirah kanggo sikil, sikil kanggo sirah, itu perbuatan zalim. Ya, baik Bapak Ibu yang saya hormati, inilah beberapa hal penting yang intinya tadi adalah mari kesempatan ini, kesempatan bulan Ramadan, karena ayat ini, oh ya, ini tadi kelewatan. Kalau kita perhatikan lagi, ayat ini ada di antara dua ayat yang menerangkan tentang puasa Ramadan. Ya, kan ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kemudian ayat 187-nya setelah 186 ini tadi juga tentang puasa. Uhilla lakum laylatas siyami rafatu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum sampai akhir ayat. Ya, itu adalah tentang puasa Ramadan. Sehingga ayat ini ada diapit oleh ayat-ayat tentang itu. Berarti memang ini khusus spesial untuk orang-orang yang berpuasa Ramadan. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa memanfaatkan momen ini, momentum ini untuk memperbanyak permintaan, memperbanyak doa kepada Allah, dan semoga doa Bapak Ibu dikabulkan. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Sahur kalau aku menunipun nasi ketupat, sayur ketupat. Mangke maghrib menunipun nasi udang. Wonten lepat mengadungi panganan. Mboten sampai ini. Sekian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cakep.